dan teknik editannya pun ternyata kepake di dunia komersil. Oke. Maaf. Nah, sekarang ceritain dong Kang Ibai. Di tempat kerja tuh ngapain ya? Dari mulai Kang Ibai dapat Proses mungkin pekerjaan ya, project Ya. itu seperti apa, terus pengerjaannya bagaimana, terus nanti dilemparkan kemana. Nah, pokoknya dari awal sampai Wah, akhir dari awal. ceritakan pokoknya. Gimana ribetnya kliennya. Nah ini Oh, ceritain dong. ceritain lah. Gimana cara berkomunikasi dengan klien? Coba susahnya tuh di mananya coba, di mana? Biar yang ribet menjadi nggak ribet. Pengen tahu nih ya, untuk mewakili teman-teman semua juga. Kalau Kang Ibai kan dari editor nih, cara ngedit foto yang baik tuh yang seperti apa sih? Apakah Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua apa kabar? Ketemu lagi di Point of Interest. Jelajahi perspektifmu di Point. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Mang Mei. Wih, Iya dong. spesial dari mana? Spesial kita datangkan dari kota sebelah. Kota sebelah aja ya. Tapi spesialnya di sini adalah Ibai, panggilannya Kang Ibai nih. Namanya berarti Akbar. Abdullah Iya. dari angkatan 2007. 2027. Belum datang. Belum datang. 2007, Bang Mei. 2007 mah can lahir. 2007. Jadi alumni prodi fotografi. Ya. Nah, kenapa kita hadirkan di sini? Karena Ibai akan bercerita tentang pengalamannya di industri. Dan mungkin ini Kang Ibai ini salah satu yang lain lari ke dunia foto, motret juga. Dia lari masih ekosistemnya juga sih, Masih tapi dia ekosistem lebih fotografi. ke digital ya. Editor. Editing lah Iya. Oke, Ya, editing. jadi kita pengen tahu nih apa saja sih seluk-beluk pekerjaan dari editor yang masih berhubungan dengan fotografi, tapi lebih ke digital artist. Digital artist. Ya, Ya. gitu Kang Ibai. Jadi Bang. mahasiswa pasti penasaran ya, kayak gimana gitu pekerjaan yang ditekuni oleh Kang Ibai. Kita pengen tahu nih Kang Ibai. Jadi apa itu? Kenapa kita dari awal dulu aja, Kang Ibai kenapa tertarik ke dunia yang sebetulnya bersinggungan dengan fotografi tapi bukan fotografi? Bukan bersinggungan ya, sebenarnya satu bagian Satu harusnya bagian dari pekerjaan fotografi. Oke. Karena memang dari setiap ya kalau kita dibilang di komersil itu memang tidak lepas dari editing gitu. Kecuali jurnalistik ya. Komersil ya. Lingkupnya komersil. Jadi ya kalau boleh cerita di awal perkuliahan masuk 2007 sempat jadi ketua himpunan juga kan? Iya, 2009 ketua himpunan, lulus di 2012 lah, cukup tepat waktu lah gitu ya. Dari situ memang di awal saya masuk, memang saya sudah tertarik di dunia komersil gitu, terutama ya pas lihat kalau dulu tuh masih ya sekarang jadi istri ya, sama pacar gitu naik motor, ketika lihat ada billboard di depan tuh, ini gimana ya cara bikin gitu, selalu ada kepenasaran gitu. Berarti berawal dari setiap melihat billboard, Yes. lampu merah membawa berkah. Membawa berkah. Lampu merah membawa berkah. Ternyata ditungguan gitu. Kudu Yes. berem. Iya gitu, jadi penasaran itu ngelihat setiap sudut kota Bandung memang Banyak ini iklan siapa ya. sih yang foto, ini siapa sih yang bikin gitu. Oke. Nah pada saat itu ternyata ya sini-sini tahu, oh ini karyanya Mas Roy Genggam gitu. Ketika Salah udah satunya. masuk salah satunya, oh ini ternyata Mas Roy ya gitu. Pas masih hype tuh Mas Roy. Dari situ memang lebih tertarik lagi, lebih punya Keinginan ambisi untuk lah, punya lebih ya. keinginan gimana caranya saya
bisa terjun di industri Iya, oke. gitu. Ya memang alhamdulillah semesta mendukung ya. Semesta mendukung alhamdulillah. ketika ada motivasi itu, ya memang saya coba menerapkan di perkuliahan gitu. Kenapa saya setiap foto saya itu pasti berkonsep gitu, sampai ke karya pun kan konsep gitu. Dan kalau Jadi nggak salah di perkuliahan juga ada mata kuliahnya ya? ya ada mata kuliahnya ya, guru saya ada. Nah dari situ memang saya juga ikut lomba, ikut lomba. Jadi eh, jadi saya tuh termotivasinya gimana caranya, dan kemampuan saya itu bisa bisa kelihatan orang gitu. Nah lewat lomba. Lewat selalu ikut lomba. Jadi Aktualisasi aktualisasi dirinya diri lewat benar. lomba. Oke. 2010, 2011 saya coba lomba, alhamdulillah Menang. menang. Ya ada menang juara 2. Itu pun ada yang lewat terus. Nah, di terakhirnya itu saya menang lomba poster film. Poster Itu film. yang jadi Oh, pacuan terakhir. itu kayaknya yang waktu tumpengan itu ya? Tumpengan. Sampai datang di sini tuh, Om. Itu kebahagiaannya. Itu jadi pemicu dan jadi pede. Nah, jadi saya oke. punya apa, motivasi lebih. Oh, saya bisa nih masuk. Oh, Gitu. Dari ini situ. juga harus dicatat nih untuk Dari situ. teman-teman semua, bahwa ternyata untuk mengikuti lomba tuh bukan berarti kita mesti ini ya apa takut gitu. Iya, Jangan, betul. nanti Enggak, justru nanti enggak. akan terlatih, Akan terlatih dan akan lebih percaya diri. lebih Yes, percaya betul. diri. Ya Oh, intinya pinter. mah jadi kalau saya pribadi kemampuan saya segimana sih sebenarnya dibandingin orang-orang. Nah, gitu selalu begitu, ya, ngukur. mengukur diri sendiri. Ya alhamdulillah lah itu semesta alam juga mendukung gitu. Nah, dari situ kan saya magang di film juga, ikut poster 3 bulan di post pro gitu. Nah, itu kan saya mulai kenal-kenal lah gitu. Ya yang ya apa, orang-orang di industri, terutama di industri film. Atau mungkin Gitu. bisa dijabarin juga ya, ketika magang di Pospro itu mungkin Kang Ibe pernah apa membikin karya-karya poster film apa aja nih? Saja. Iya, kalau memang itu kan jadi gini, ketentuan menang lomba itu hadiahnya adalah selain uang Hmm. dan juga ikut post pro gitu. Oh, Gitu. Jadi memang siapa yang menang ikut sampai beres lah gitu. Jadi ada kalau turunannya kalau masternya poster udah jadi, nah Iba yang bikin turunan-turunannya gitu loh, oke. gitu. Yang disebarkan kemana, Betul, kemana gitu. itu beda-beda. Launching-launchingnya Itu gitu. film apa itu Iklan. waktu Film itu? aja. Dulu tuh film Batas, Batas. Marcella Zalianti. Dan itu pun jadi portfolio saya yang ibaratnya inilah apa, kartu as saya lah gitu. Gitu supaya bisa lebih pede saya ketika masukin CV, oh saya pernah bikin ini gitu. Oh. Gitu. Harus ada Jadi gongnya. Harus ada gong awal ya. dong awal gitu. 2012 pun sama gitu. TA-nya pun lebih konseptual, lebih ke DI. Saya kan ngambilnya konseptual 3D. 3D. Jadi media 3D gitulah. Gitu waktu itu. Itu temanya apa waktu itu? Dengan Temanya teknik 3D. keseharian Keseharian. Keseharian. Tapi dibuat Jadi, dengan tekniknya 3D. yang dibuat dengan, jadi kalau waktu itu TA-nya kita ngelihat media tuh nggak cuman flat 2 dimensi, tapi di 3 dimensi gitu. Bisa gerak. Jadi kalau kereta biasanya diam, kalau saya medianya memang bisa gerak. Jadi kalau Terus ada kedalaman, ada depth of ngelihat field. awalnya foto ngelihat ketika lurus kereta itu diam, ketika pindah dia, nah nggak ada itu sudah lewat, sudah lewat. Ternyata bukan di frame, Bukan di frame. tapi di prank. Gitu. Ya itulah jadi pemicu lah sebenarnya, kalau teman-teman mahasiswa ini lomba ikut deh. Oh, Buat motivasi. iya. Jangan sungkan, kalau ada lomba foto silakan Langsung. Ikutin. ikutin. Menang kalah Itu urusan nanti urusan ya. nanti. Iya. Yang penting juara. Iya gitu. Tapi 2012 itu udah kan saya lulus lah gitu dengan TA, alhamdulillah hasilnya baik, dan TA itu dibawa buat saya kerja gitu. Dan Sebagai memang portfolio juga ya. portfolionya alhamdulillah orang-orang, maksudnya teman-teman di luar cukup apa ya,
positif lah saya gitu ininya Apresiasi ya. apresiasinya gitu. Oh, ternyata bisa bikin ini gini. Dan teknik editannya pun ternyata kepake di dunia komersil. Oke. Aduh, maaf. Nah, sekarang ceritain dong Kang Ibai, di tempat kerja tuh ngapain ya? Dari mulai Kang Ibai dapat Proses mungkin pekerjaan ya, project Ya. itu seperti apa, terus pengerjaannya bagaimana, terus nanti dilemparkan kemana. Nah, pokoknya dari awal sampai Wah, akhir dari awal. ceritakan pokoknya. Proses dari lahir lah. Dari lahir. Nah, saya masuk, alhamdulillah saya diterima di PH. Dia di Jakarta memang industrinya nggak ada ya di Bandung gitu, industri komersial yang memang menasional gitu. Pertamanya tuh ditawar jadi fotografer. Sebenarnya ditawarin sama ya bos saya dulu jadi fotografer, tapi memang saya ngelihat dulu lingkup fotografer tuh ternyata terutama fotografer komersial ya. Harus punya equipmentnya, alatnya, skillnya juga harus mumpuni, terus komunikasinya dan lain-lain lah, gitu. Ya kayak sih dikasih waktu 1 bulan buat mengenal dulu industri ini, ya ibaratnya magang dulu lah, jangan dulu kerja dulu, lihat dulu ya, gimana nanti kamu potensinya kemana, gitu. Kata bos saya, memang bos saya ininya lah keren lah gitu, Kyo ya. kieu lah ininya mah. Nah terus pas itu ya udah kamu mau kemana arahnya gitu. Ya saya lebih ke DI aja Pak, ya gitu, DI aja. Akhirnya dia memberi kesempatan DI. Project saya pertama itu Nike, Nike. langsung dikasih project gede sebenarnya, buat tantangan juga. Project saya Nike itu pasti itu, alhamdulillah naik. Nah yang awalnya kemarin 4 tahun sebelum saya kerja ngelihat billboard di jalan, alhamdulillahnya ya kewujud karya saya Karyanya ada. dipajang karena Nike itu jadi naik Iya. gitu. Mungkin karyanya bisa nanti kita tampilkan ya. Iya, boleh. Nanti ya, ada. Cering nanti. Itu timnas lah, saya ngerjain timnas Indonesia gitu. Tapi memang dulu masih Nike, masih Irfan Bahdi, masih Firman Utina. Nah itu juga jadi pemicu semangat gitu. Nah kalau proses sebenarnya ya, proses dari komersial sendiri, terutama iklan, ya itu nggak bisa bergantung pada seorang gitu. Memang itu semuanya tim, Semuanya tim. semuanya tim. Jadi saya tuh hanya bagian kecil. Oh, berarti dalam satu tim tuh berapa orang? Ya tergantung, maksudnya tuh misalkan PH itu ya, PH tersebut memakai, oke saya jabarin ya. Pertama kalau di PH tuh pasti terutama foto ya, still itu fotografer satu, asisten belum, lighting juga, makeup artist. Itu beda-beda, wardrobe, pisah-pisah. beda semuanya. Ada wardrobe, ada tim lokasi, ada tim props, ada produser, ada ya itu yang ngitungnya ada AE. Ada tim konsumsi gitu. Ada benar, ada Kita PU, gitu. tim PU ada. Tim PU juga terus. Nah, kalau memang dapurnya baru setelah proses itu kita yang garap. Gitu. Itu bagian saya. Memang kan komersil tuh konsep ya Iya, sebenarnya. betul. Konsep nggak ada yang jarang banget, saya sambil 95% pekerjaan nggak ada yang nggak diedit. Pasti diedit gitu. Pasti ya kalau nggak retouching doang atau sampai ke kompos gitu. Oke. Ternyata Itu perjalanan yang panjang ya. Paling sulit mengerjakan project itu melibatkan di post pro itu berapa orang? Oh, kalau post pro saya kan tim tuh sebenarnya ada 6. 6 itu termasuk traffic ada. Ya, sampai 6 orang. 6 orang itu kalau misalnya pekerjaannya sulit itu 6 orang Oh, bisa. nggak sulit, tapi kalau banyak. Kalau sulit, jadi gini, di post pro itu memang kita ada bagian-bagiannya gitu. Jadi ada tim cropping, ada tim retouching, ada tim Ya, tukang motong composting. doang ayah Ada, gitu. ayo, Tukang nge-retouch ada Iya, gitu. kita- ada, memang gitu. Jadi memang dalam satu post pro, satu project di situ memang tidak melibatkan satu orang. Memang bisa satu orang, tapi kan kalau deadline gitu, Iya, kalau deadline waktu. pasti banyakan lah gitu. Kalau sendiri mungkin lebih lama lah gitu. Oke. Paling besar project Paling- apa? Paling besar, paling besar Bukan ya project alhamdulillah. apa? Sebenarnya kalau saya mah lebih ke dulu kan memang konseptual ya. Rokok banyak saya. Rokok. Rokok hampir semua brand rokok udah Wih. rokok. Udah dicicipin berarti brand Dari rokok. cipin Rokoknya. kliennya udah
pernah sama siapa gitu, ngerasain gimana ribetnya kliennya gitu. Nah ini ceritain dong, Ceritain. gimana cara berkomunikasi dengan klien? Coba susahnya tuh di mananya coba, di mananya? Biar yang ribet menjadi nggak ribet gitu. Nggak ribet, yang Yang awalnya ribet ribet jadi kan nggak ribet. Jadi nggak Ini ribet. buat orang yang ekstrovert aja katanya ada susahnya. Iya, ada Introvert ribetnya ya, ya. introvert. Ada ribetnya gitu kan. Apalagi yang mau mengawali Iya. terjun ke dunia itu. Pasti akan Ya kesulitan. memang kalau yang pemula akan kesulitan lah. Saya juga 3 tahun pertama sampai 2 tahun sampai 3 tahun pertama memang adaptasi itu cukup stres gitu. Terutama dikasih kerjaan-kerjaan yang kliennya besar gitu. Ya memang dari bos ya alhamdulillah mempercayakan lah gitu ya. Mempercayakan saya supaya bisa sendiri gitu. Nah, dari kepercayaan itu sebenarnya kan akhirnya timbul rasa percaya diri gitu. Nah, dari percaya diri didampingi. Kalau saya sih memang awal-awal didampingi gimana komunikasi sama klien, terus selalu ikut dalam syuting gitu. Kalau kita sebutnya syuting ya, kalau enggak photoshoot lah gitu. Itu ikut photoshoot, terus dari situ kita ngobrol sama tim kreatif gitu, tim agency gitu, dan kliennya langsung. Nah dari pengalaman itu, ya itu tadi hasilnya ribet menjadi nggak ribet. Nah itu. Karena dari kita dengar pede, terus ngasih solusi juga ke mereka gitu. Kan kadang ketika photoshoot ada kendala-kendala yang misalkan bajunya warna merah, ternyata kliennya brandnya biru, gimana boleh nggak, bisa nggak jadi biru, bisa gitu. Nah contohnya itu solusi sederhana itu, gitu. Jadi ya akhirnya gimana pengalaman aja, gitu. Oke. Gimana pengalaman, jadi si keribetan itu tuh bisa teratasi. Dan biasanya Komunikatif lah, dan komunikatif sama klien, dan kita memberikan solusi gitu buat klien. biasanya Kang Bay ini paling lama untuk pengerjaan nih. Yang terlama pengerjaan itu berapa? Berapa lama? Mungkin berapa lama gitu? Oh, kalau kerjaan mah kita kan punya deadline, Bang Mei. Jadi di waktu, misalkan kita punya timeline lah gitu ya, punya timeline dari misalkan tanggal 1 harus selesai tanggal 30, yaitu kita kejar tanggal segitu gitu. Gitu. Tapi memang ya balik lagi kan klien juga beda-beda ya. Iya. Ada yang timelinenya segitu mundur sampai 3 bulan, Ada yang ada timeline deadline-nya misalkan 2 hari. Sampai sekarang. Beres dong. ada. Semalam ada, Mang. Ah, Semalam. Sang Kuryang Iya, atuh. semalam. tapi Iya. emang mungkin basicnya dia karena dari Lembang ya. Iya, jadi iris ya, kalau Kuryang. Nah itu, jadi itu salah satunya kita ngasih solusi ke klien gitu ya. Kita juga harus percaya diri bahwa ini bisa dikerjakan gitu. Aduh, ya. Memang seru. Kalau saya bilang di dunia komersil itu selain juga saya bilang bergengsi ya. Ini bergengsi yang masuk, karena tidak semua orang, tidak semua ya mahasiswa gitu yang bisa masuk ke itu, pemula tuh emang agak susah. Terutama fotografer pemula gitu. Fotografer pemula Susah karena memang pertama dia tuh harus punya skill. Iya, Kedua skill-nya memang bagus ya. duit itulah. Duit jelas harus besar gitu, karena kita nggak modal dulu kan. Equipment-nya mungkin ya. Jelas equipment satu, kamera juga harus yang medium format gitu kan. Terus lampu-lampu itu, terus ya fotografer kayak gitu, terus komunikasi. Ya komunikasi dia Komunikasi skillnya harus bagus ya. dia punya juga menjelaskan gimana sih ide-ide yang dikasih sama kreatif bisa sesuai ekspektasinya kreatif gitu. Gitu. Terus ya terakhir outputnya memang ide yang klien mau, yang diolah sama kreatif harus udah jadi, ekspektasinya harus nyampe gitu. Nah itu balik lagi jam terbang gitu, pengalaman. Harus sering-sering naik pesawat. Benar. Biar bisa terbangnya tinggi ya. Gitu. Ternyata ya. Gitu. Tapi seru lah, insya Allah ya. Kalau di dunia komersil kan banyak juga tim, kita ngobrol bareng, terus ketemu orang banyak gitu. Kan biasanya fotografer ya udah idealis aja dia gimana, tapi kita kan memang harus satu tim. Makanya dalam satu pekerjaan itu kita tidak bisa mengaku itu kerjaan kita sendiri gitu. Itu memang kerja tim. Cuman portfolionya boleh kita pakai. Boleh boleh dipakai. Boleh. Ya itu bikinan Ibai. Iya, itu gitu. tetangga saya teteh. Gitu. Emang kamu di situ keterlibatan apa?
retouch doang. Nggak motong cropping we unggul. Iya, nggak masalah itu. Itu boleh diakui kok. Boleh itu. Boleh. Karena Sah itu, Pak. sebenarnya setelah jadi gitu Mm-mm. full bahwa itu karena kerja tim ya. Iya betul, Sah. ada keterlibatan Walaupun di situ. saya mah cuma motong sebelah kiri crop Benar. ini. Ya, kayak teman saya yang saya ajak-ajak gitu, saya ajak-ajak teman, ya dia juga bangga gitu bahwa backgroundnya dia pakai. Itu ada teman yang diajak-ajak. Selalu. Ini mahasiswa kita ada Nah, diajak-ajak nggak? selalu. Kalau Bisa selalu tuh. dan Bisa. kalau mau ya saya mah terbuka aja. Tuh Oke, teman-teman, siapa yang mau magang Gitu. di tempatnya Kang Ibay, silahkan katanya. Mau belajar ya? Ya. Yang penting mau belajar ya. Mengenal aja dulu industrinya kayak apa, kalau cocok nggak cocok mah ya gimana nanti. Iya, betul. Gitu. Tapi ya awalan mengetahui lah ya, Harus mengetahui. banyak pengalaman ya. awalan bagi para pemula kelihatannya memang wah gitu. Ikut syuting, wah ternyata timnya segini gitu. Seru. Seru. Sekarang tantangan apa aja Kang Ibay? Sekarang itu kan eranya teknologi semakin canggih kan, tadi equipment tuh kan harus update apa gitu ya, harus banyak. Nah, Apalagi sekarang udah ada keluar apa itu? AI. Artificial Iya, Intelligence, betul. AI itu coba bagaimana? Itu menjadi tantangan tersendiri nggak di komersil, di industri? Sebenarnya gini, kalau di industri tuh kalau saya pikir nggak akan mati meskipun ada AI. Karena dia tuh ada license gitu. Jadi nggak boleh sembarangan ngambil nyeplok gambar dari mana aja. Oh. Gitu nggak boleh. Jadi misalkan kalau model ya harus ada model rilis gitu. Oh, iya. Kalau stock image ya memang belinya harus di mana dan emang harus enhance license gitu. Nggak bisa standar license gitu. Jadi ketika itu pasti dipertanyakan. Gitu. Ini di mana? Nanti dia juga kan takut ya kalau memang nyomot-nyomot di mana. Jadi kalau ada yang tiba-tiba, oh itu foto saya gitu misalkan. Nah itu dia yang bakal kerepotan gitu. Nah itu biasanya di kita tuh udah di post pro tuh udah di apa? Ibaratnya dipastikan bahwa ini harus memang outputnya license-nya aman gitu. Dan mereka juga suka nanya biasanya, ini license-nya gimana? Aman gitu. Udah bilang aja aman. Karena Gitu. mereka Dan nggak kita mau juga ketumpuan buntut maung. benar banget gitu Itu Bang. apa? Aduh, Gitu. Jadi kalau masalah AI di post pro di DI sebenarnya membantu gitu. Terutama buat tim-tim agensi ya, tim kreatif dia bikin brief gitulah, bikin kita sebutnya key visual. Key visual itu membantu sekali gitu. Cuman ya balik lagi nanti eksekusinya memang harus secara ini legal gitu. Nggak boleh pakai AI. Jadi kayak cuman seperti berarti untuk awal aja ya. Kecuali ya kalau background masih bisa diakalin lah. Kalau background gitu pakai AI masih nggak masalah. background nggak masalah ya. Misal background gunung mana itu nggak masalah. Gitu. Tapi kalau udah menyangkut orang atau sebuah misal monumen tertentu itu nggak bisa. Gitu. Oke. Berarti Membantu kalau di lah. dalam post pro itu bisa digunakan AI ya. Bisa aman. Ya alur kerjanya juga. Ini saya ceritain alur kerja ya. Jadi alur kerja pekerjaan komersil kan misalkan contoh kita punya klien nih. Klien punya produk gitu kan. Ini produk ini pengen dipasarkan gitu. Nah, biasanya klien itu ngelempar ide atau ya produk kita tuh ke agensi. Ada agensi kreatif gitu ya. Nah, si agensi itu mengolah lah, brainstorm gitulah. Diskusi sama klien itu lama. Tektokan apakah dari headline-nya, dari tagline-nya gitu. Terus motonya apa gitu. Nah, itu lama tuh prosesnya gitu. Setelah itu kliennya suka, jadilah sebutannya kita KV visual gitu. Yang bakal kita garap gitu. Nah, KV itu nanti dilempar ke PH. Gitu, dilempar PH buat eksekusi nih. Nanti PH sama agensi diskusi gimana cara teknisnya, karena di kita tuh di PH tuh teknis lah. Teknis banget gitu. Ketika di diskusi kita ada sebutannya, kita terakhir tuh ada PPM. Meeting terakhir gitu. Nah, itu jadi PH tuh menjelaskan teknis apa yang akan dipakai gitu. Saya contoh lightingnya, referensinya, dan lain-lain lah banyak. Itu nanti saya jelaskin kalau ada kelas tuh saya jelasin tuh. Jadi pas saya itu selesai itu, nah baru
baru bagian kita editing gitu. Nah, di PPM tuh kita juga dikasih masukan. Dikasih waktu buat gimana sih ini teknisnya gimana gitu. Oke, Gitu. teknik Jadi eksekusi. dari situ baru eksekusi ke photoshoot itu. Nah, dari photoshoot ya kita juga datang situ ngelihat, diskusi sama agensi sama klien gitu. Oh, ini bagusnya gini. Nah, itu baru masuk ke tim DI, tim digital imaging. Dari situ baru diolah sesuai kemauan dan konsep yang udah klien setujui dari awal. Gitu. Ternyata Gitu. Lumayan prosesnya. lumayan panjang juga, Panjang juga. menyita Lumayan seru. energi. Ya, tapi seru ya karena kerjanya tim juga ya. Ya, Makanya seru. itu harus diperlukan tim yang solid kayak gitu ya. Iya, Nah, ini Kang betul. Ibai pengen tahu nih ya, untuk mewakili teman-teman semua juga. Kalau Kang Ibai kan dari editor nih, Mm-mm. cara ngedit foto yang baik tuh yang seperti apa sih? Apakah hanya mengatur kontrasnya saja? Enggak, kalau terus kali. Ya, Ya. terus atau nggak cropping, dodging burning, atau apa ya di yang baik itu tidak membutuhkan editing atau bagaimana gitu. Nah, gini, kalau di DI itu ya bisa dibilang ini bisa jadi apresiasi ke diri sendiri, apalagi apabila si editingnya itu nggak kelihatan bahwa itu editan. Gitu. Smooth Bukan apa? nipu tapi tekan. Gitu. Itu buat kami gitu, itu salah satu Oh, faktor. jadi jangan diwawaas Oh, ya. Iya. Tapi ya balik lagi konsep gitu. Kadang gini, kalau saya sih memang spesialisnya ke konseptual natural. Jadi ya itu belajar di sini gitu, saya mendapatkan ilmu tentang fotografi, terutama lighting lah gitu. Oke. Jadi kalau di natural itu sebisa mungkin gimana caranya si image yang kita kompos itu tidak terlihat fake banget lah gitu. Dipoles gitu lah. Istilahnya kalau kita dipoles gitu. Nah, jadi kalau saya pribadi saya tahu warna awan dari jam 5 subuh sampai jam 10 malam gitu. Nah, itu misalnya nyari gitu. Nah, itu salah satu yang buat di natural tuh penting gitu. Jam 7 pagi awannya segimana, jenis awannya kayak apa, yang bergelombang itu apa mau hujan, apa mau siang. Nah, itu harus tahu tuh. Wah, ini Gitu. kalau ini mah jangan sampai ngeliatin karya foto saya ke eBay. Oh iya. Oh iya mah editan. Enggak, tapi balik lagi Om, jadi ke kliennya juga. Kita tuh nggak bisa 100% bisa natural gitu. Tetap namanya juga klien ya, pengen misalkan ngeliatin produk, ya tetap contoh ya kayak gini, ya pengen botolnya lebih gede, ininya kecil, ya nggak natural Tapi juga kan senaturalnya gitu. itu berapa persen, Kang B? Ya selama pencahayaan itu masuk. Oke. Misalkan contoh secara fotografi kita lightingnya di sini, berarti cahaya matahari di sana dong gitu. Iya, Nggak mungkin jadi cahaya di sana. Atau yang jadi satunya lagi kenapa Cen? Yang sini mah sini jadi cahayanya. Nah, itu pasti jadi Apalagi kalau komen bayangan itu mah. gitu, Itu mah revisinya berkali-kali. Iya, kumaha cenah di jalan artis teh cenah kieu itu. Nah, tapi memang kebanyakan kalau memang bukan keluaran yang biasa motret gitu, fotografi tidak lighting, kelihatan kok. Kelihatan dari hasil editingnya bahwa itu dia nggak terlalu paham tentang lighting gitu. Berarti ya itulah Gitu. seorang editor juga harus memahami Paham. fotografi dari dasar. Yes. Terutama masalah pencahayaan. Yes. Itulah kenapa ada penghayatan cahaya, mata kuliah penghayatan cahaya. Jadi di sini tuh belajar tentang kita menghayati cahaya nih dari pagi, meletek sampai matahari sore. sampai dengan tenggelam tuh berapa derajat Kelvin ya kan? Pengaruhnya terhadap benda itu Iya. kayak gimana? Dia tuh bayangan dan segala macam. Yes, itu benar. Karena suhu berpengaruh terhadap warna. Iya betul. Iya, Makanya fotografi itu melukis dengan cahaya. Ya. Ada yang satu seru nih saya cerita. Iya, Itu kita ngerjain. Tapi dulu itu lama ting. produk rokok. Udahan? Bebas, bebas. Ngerjain rokok. Memang waktu itu talentnya itu 300. 300 kita 300 orang. 300 orang kita Sudah di dibayar lapangan BPB. helikopter. Loh. Ya, fotonya dari atas pakai kren gitu. 300. Itu 300 harus jadi 1.500.
300 Jadi orang di-clone. jadi Multiple. kolosal ya. Kayak Kolosal. film itu ya, Iya, film. kolosal. Jadi ada konsepnya tuh bentuk tangan gini karena kita Sumpah Pemuda. Oh. Jadi orang-orangnya tuh berdiri di sini nih, gini nih. Jadi harus Tapi saya liatin deh. Jadi bentuk hasil-hasil. tangan tapi dari Dari orang. Orang-orang. Dari orang. Nah, itu ya kita klon-klon gitu ya, 300 sampai jadi bentuk kayak gini. Kita gambar tuh di lapangan gitu, depan gede. Lucunya adalah klien ngelihat semua ekspresi talent. Jadi nggak boleh ada ekspresi merem. Oh. Kita ganti yang mana? Harus buka. Itu tuh harus 1.500 orang Karena harus diedit gini. Dan klien tahu pencahayaan. oke, Karena oke, shadow harus sama semua. Iya. Gitu. Nah, itu salah satunya. Sampai saya narik garis. Narik garis di layar tuh sengaja narik garis. Ini shadownya udah benar belum? Karena satu-satu. Detail sekali Satu-satu. ya. Itu pun ya hitungannya jadi 2.000 orang lah sebenarnya 2.000, tapi yang bisa gitu. Gitu. Kliennya minta ini harus sejajar. Oh. Karena arah matahari jam segini, jam segini, jam segini. Nah, itu. Dan itu kita harus ngasih ke klien juga komunikatif lah gitu. Gitu. Dan jenis shadownya tuh juga jenis shadow misalkan shadow keras atau shadow lebih smooth gitu. Nah, itu beda-beda gitu. Nah, itu harus paham sebenarnya. Oke. Gitu. Seru lah. Bayangnya kalau motor 300 pas gitu udah di klon jadi 2000 ternyata nu hiji mah peureum. Tapi memang jadi ada gini, Mang Mei. Jadi kan mukanya sama ya. 300 tuh jadi 500 mukanya sama. Ya, kita gimana caranya ganti bajunya diganti jadi warna merah. Kumaha we carana? Tapi dengan muka yang sama Ya, gitu kan. gitu. Gitu. Itu ya lumayan lah. Itu PR. Ya, tapi kan lumayan lah. Tapi ya. gede juga kan ya, Ya, projectnya. Ya, Katanya alhamdulillah. bisa dapat mobil loh. link kerjaan gitu ya alhamdulillah lah buat saya mah saya cukup puas lah gitu bisa menghasilkan karya-karya yang kayak gitu dari pribadi ya maksudnya dari pribadi. Berarti nanti siap dong ya ngadain kelas workshop. Insya Allah sih. kalau diminta mah hayu kan. Terus nanti nih kita balik lagi ke obrolan yang tadi. Buat rekan-rekan kalau yang mau gitu belajar dan mengetahui tentang Industri Ya, industri digital artist. kemana nih kira-kira? Ya nggak apa-apa kalau Hubunginya. ke saya hayu ikut tapi memang kalau ada project palingan bisa satu orang saya bawa gitu satu orang buat ngelihat dulu industrinya kayak apa nanti ikut syuting gitu ikut syuting di lokasi ngelihat dulu oh seru dan lain-lain nah itu baru kita obrolan langsung yang nanti lagi lah gitu kalau memang mau belajar lebih dalam ke DI gitu digital imaging ya ayo juga gitu proses-prosesnya apa aja gitu. Dan ngelamar aja langsung ke prodi lah ya. Iya. Buat rekan-rekan yang pingin mengetahui terutama di dunia Komersial advertising Om. Jadi Advertising ya, kita advertising. iklan. Jadi lebih ke e-commerce kan banyak Iya, ya, tapi ini lebih ke iklan. iklan. Bisa Oke. menghubungi Kang Ibai. Prodi aja. Ya, atau ke dulu, prodi aja. nanti Prodi ke nanti Kang Ibai. kita sambungkan. Tapi kan sekarang mah freelance ya Om, jadinya nggak banyak lah yang di ini yang ditarik. Tapi minimal gini lah. Kalau misalkan emang pingin mengetahui aja, cuman produksinya kayak gimana? Mungkin bisa ya 2-3 Oh lah. bisa. Gitu kan. Ya nggak bisa banyak-banyak juga Om. Betul. Ya Lebih 2 baik- tuh udah lebih banyak. baik mah Dua. Kang Ibai Satu aja aja. ngadain kelas. Atau nah mungkin dibalik ya. Gitu, iya. Kalau dia nggak bisa banyak-banyak cuma yaudah kita yang banyak, Kang Ibai datang sendiri. Jadi nanti Kang Ibai yang menjelaskan dari awal sampai Tapi nggak akhir. seru kalau di kelas gini nggak Harus di seru. lapangan. Memang harus di Iya. lapangan, Biar jadi mereka, kerasa. Jadi Oh, atau enggak kita Oh, datangkan gini, proyeknya bisa gitu. Kita datangkan kliennya ke kita. Ayo, jadi Kang Iya, Ibai kalau ada kerjain yang- sama mahasiswa. kalau ada yang mau Seru ya, ya? ayo seru gitu juga project misalkan sebenarnya saya juga ada project kayak gitu teman-teman mahasiswa yang mau belajar gitu nanti juga ya ada kosnya juga misalkan belajar cropping ternyata croppingnya udah bagus gitu ya udah bisa saya kepake sama saya gitu ya saya bayar juga gitu ketika ada ini Peluang ini ada Bang. kerjaan Iya. gitu yang banyak. Ayo, sambut Siapa? kesempatan ini dengan Gitu. baik. Siapa mau yang lain? Biar saya yang cropping lah, tenang. Jadi Kang Ibai, untuk terakhir nih, apa saran dari Kang Ibai untuk teman-teman semua yang mau masuk ke dunia industri komersial iklan ini
harus bagaimana? Apakah mempunyai mental yang kuat sekuat baja atau Itu bagaimana? mah Silakan. digubur sama klien kayak gitu mah. Deadline buru-buru cina. Aduh, itu kayak keringet dingin gitu. Ya sebenarnya tuh pertama pasti passion lah gitu. Passionnya harus Dari ada ya. ketika jadi mahasiswa udah tahu sebenarnya mau arahnya kemana nih gitu. Ya kayak Mei gitu, jurnalistik ya pasti menggeluti itu. Kalau saya sih dari awal juga udah kelihatan, oh ini mah ke dunia komersil. Gimana cara dunia komersil itu ya harus belajar selain bisa kita percayaan gitu ya, motonya bisa berarti ngeditnya juga bisa gitu. Nanti jadi punya nilai jual gitu. Nah gitu, satu terus ya balik lagi berani aja kalau ada peluang buat ikut lomba apa aja ikutin aja Jangan gitu. ragu lah ya. Jangan ragu. Jadi lebih ke mengenalkan diri satu sama kompetitif enggak sama orang lain gitu. Oke. Si diri ini gitu. Oh ternyata saya lebih dari orang lain itu syukur gitu. Yang ketiga tuh ya alhamdulillah kalau ada peluang ambil aja gitu. Ambil Kalau aja ada ya. ini nanti juga di situ berproses lah sebenarnya Iya, gitu. betul. Berproses jadi pengalaman, jadi ya bisa sharing gitu apa yang selama ini dikerjakan gitu. Gitu. Jangan pelit-pelit ilmu lah insya Allah. Jangan pelit-pelit Jangan. ilmu. Jangan ya teman-teman. Pokoknya kalau ada kesempatan ambil aja. Termasuk tadi kesempatan peluang dari Kang Ibai langsung ambil. Oke? Sikat. Kalau tukang cropping silakan ke Mang Mei aja. Aduh. Ya teman-teman, seru sekali obrolan kita dengan Kang Ibai karena beliau ini sudah punya pengalaman di industri komersil iklan ya, Periklanan dan dan hasilnya udah tersebar. ya betul di Di mana-mana billboard tadi nih ya, udah billboardnya ya. udah Insya Allah, dipampang. alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari cuman ngelihat jadi karya saya gitu. Nah, jadi jangan buat rekan-rekan juga kalau kejebak lampu merah jangan Syukuri pernah saja mengeluh. ya. Syukuri saja. Ternyata di situ ada manfaat. Salah satunya ini. Ternyata Salah satunya di situ pengamen ada ganjreng. inspirasi itu muncul dari mana Betul. saja, kapan saja Iya. ya. Kali aja emang itu jodoh kita, lahan kita ternyata. Ya, Ya, ya punya mimpi lah betul. gitu lah. Punya mimpi. Mimpi. Ayo kita raih mimpi kita. Taruh setinggi-tingginya. Oke. Teman-teman, Dahsyat. ternyata banyak sekali hal yang kita akan gali ya dari ekosistem fotografi, bukan hanya nanti ke komersil saja, mungkin nanti kita akan ada hadirkan tema-tema yang lain juga. Nanti Kang Ibai ada ini ya, tadi ada ide dari Kang Ibai juga katanya tentang apa manajemen finansial penghitungan produksi ya. Iya, Iya. nanti Nah, ada itu teman mungkin yang bisa mungkin ya. nanti Ada kita alumni juga kok di sini Oh, yang oke. paham Hadirkan. itu, paham. Baik, siap-siap buat alumni yang memahami ini kita undang nanti. Atau mau buat alumni yang mau menjadi narasumber silahkan. Silakan hubungi kita ya. Kita terbuka lebar untuk bisa berbagi di sini dengan teman-teman Sip, semua mantap. yang ada di Prodi. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi. Mungkin cukup sekian kita cukupkan podcast kita untuk obrolan dengan Kang Ibai. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang di Jelajahi Perspektifmu di POI. Assalamualaikum.